Selamat siang. Baik, di sini saya akan mempresentasikan proyek kelompok kami, yaitu adalah kesetaraan gender di tempat kerja untuk menumbuhkan budaya kerja yang adil dan setara. Sebelum saya mempresentasikan, izinkan saya memperkenalkan diri, yaitu nama saya Yolanda Febrianti Utapea. Nah, selanjutnya saya akan melanjutkan presentasi saya, yaitu pertama saya akan membahas latar belakang masalah pada proyek kami yang tadi. Nah, kesetaraan gender merupakan aspek penting dalam menciptakan budaya kerja yang adil dan inklusif. Meskipun telah terjadi kemajuan, masih banyak kita jumpai terdapat berbagai hambatan untuk menghambat perempuan dalam dunia kerja. Misalnya, representasi gender yang tidak seimbang di posisi kepemimpinan. Dalam banyak industri, perempuan masih kurang terwakili dalam posisi kepemimpinan seperti manajer senior, direktur, CEO, dan lain-lain. Kemudian kesenjangan upaya yang masih terjadi di dalam negara dan industri, perempuan masih mendapatkan gaji yang lebih rendah dibandingkan laki-laki. Faktor ini menyebabkan diskriminasi dalam negosiasi gaji, perbedaan akses terhadap peluang promosi, serta bahwa perempuan lebih cocok untuk pekerjaan bayarannya yang lebih rendah dibandingkan laki-laki. Kemudian diskriminasi dalam rekrutmen dan promosi. Banyak perusahaan yang masih cenderung lebih memilih laki-laki untuk posisi tertentu dibandingkan wanita. Kemudian pelecehan seksual di tempat kerja. Pelecehan seksual di tempat kerja itu menjadi salah satu masalah yang serius yang banyak masih terjadi di lingkungan kerja, baik secara verbal, fisik, maupun dalam bentuk intimidasi. Selanjutnya, akses yang terbatas terhadap pelatihan dan pengembangan karir. Perempuan masih menghadapi lebih sedikit kesempatan untuk mengembangkan keterampilan mereka dibandingkan laki-laki. Kemudian, stereotip gender yang kuat mengenai peran laki-laki dan perempuan yang di dunia kerja. Stereotip seperti laki-laki lebih cocok untuk kepemimpinan, jadi pemimpin dibandingkan laki-laki. Hal ini membatasi peluang bagi perempuan untuk berkembang dalam bidang yang lebih luas. Maksudnya jenjang karirnya itu lebih sulit dibandingkan laki-laki. Kemudian di sini saya akan menjelaskan rumusan masalah. Yang pertama, mengapa perempuan masih kurang terwakili dalam posisi kepemimpinan, apa penyebab utama dari kesenjangan upaya berbasis gender, bagaimana diskriminasi dalam rekrutmen dan promosi mempengaruhi perempuan di dunia kerja. Selanjutnya, apa dampak pelecehan seksual terhadap lingkungan kerja yang sehat dan produktif. Yang terakhir, bagaimana strategi yang dapat diterapkan untuk mengubah stereotip gender di tempat kerja. Kemudian di sini saya akan menjelaskan hasil temuan yang ditemukan di lapangan. Pada bagian ini saya akan memaparkan hasil observasi kami dan wawancara kelompok kami. Yang pertama, domisili laki-laki dalam divisi IT. Dalam hasil observasi ini dapat kami temui bahwa di divisi IT itu lebih banyak laki-laki dibandingkan perempuan. Kemudian pembagian tugas yang tidak merata, di mana perempuan itu diberikan tugas misalnya sebagai admin, sekretaris, maksudnya tidak dipercaya untuk tugas yang lebih besar lagi. Kemudian kesenjangan dalam akses pelatihan dan pengembangan karir. Kesempatan untuk mengikuti pelatihan dan program pengembangan profesional lebih banyak diberikan kepada laki-laki. Kesempatan itu lebih banyak dikasih kepada laki-laki dibandingkan perempuan. Kemudian selanjutnya, stereotip gender masih kuat. Terdapat anggapan bahwa pekerjaan teknis seperti kepemimpinan, pemrograman, jaringan lebih cocok itu untuk laki-laki dibandingkan perempuan. Sedangkan menurut saya perempuan itu pastinya bisa. Dan untuk banyak perempuan yang bisa melakukan pekerjaan itu, namun orang-orang masih menganggapnya laki-laki itu lebih oke dibandingkan perempuan. Kemudian kurangnya kebijakan yang inklusif, tidak ada transparansi dalam sistem penggajian, sehingga perempuan memiliki lebih kesempatan, perempuan itu kesempatannya itu lebih dikit naik jabatan dibandingkan laki-laki. Dari temuan ini kita bisa melihat bahwa masih banyak tantangan dalam mewujudkan kesetaraan gender di divisi IT pada salah satu PT yang kami ambil.
Kemudian solusi yang ditawarkan. Di sini saya akan menjelaskan solusi yang ditawarkan, yaitu peningkatan kesetaraan tentang kesetaraan gender melalui pelatihan dan workshop bagi karyawan manajemen, kemudian kebijakan rekrutmen dan promosi yang transparan untuk memastikan semua karyawan kesempatan yang sama. Maksudnya itu di sini harus disetarakan baik laki-laki atau perempuan untuk mendapatkan kesempatan yang sama. Kemudian penghapusan stereotip gender dengan kampanye internal yang menekankan bahwa individu tidak ditentukan oleh gender, yaitu maksudnya laki-laki dan perempuan itu harus setara. Jangan laki-laki itu harus jadi pemimpin, perempuan tidak mungkin. Nah, itu tuh dikurangin, dihapus. Kemudian program dukungan untuk karyawan perempuan seperti mentoring, kebijakan kerja fleksibel, dan keseimbangan kerja keluarga. Yang terakhir, meningkatkan representasi perempuan dalam posisi kepemimpinan dengan memberikan peluang karir yang setara. Refleksi pribadi. Dalam kasus kelompok project yang kemarin, menurut saya kesetaraan gender bukan hanya tanggung jawab perusahaan, tetapi itu juga termasuk tanggung jawab individu masing-masing dan yang ada di dalamnya. Kesetaraan akan pentingnya inklusivitas perlu kita tanamkan dalam dunia kerja agar setiap orang mampu memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang. Maksudnya dapat berkembang masing-masing, baik laki-laki atau perempuan, tidak dibedakan melalui gender. Kami juga menyadari bahwa perubahan kebijakan saja tidak cukup, tetapi harus diiringi dengan perubahan kebudayaan dan pola pikir masing-masing. Jadi mindset-nya itu harus diubah juga. Untuk sebelum saya menutup, saya menyimpulkan bahwa proyek ini menyoroti tantangan dan solusi untuk mewujudkan kesetaraan gender di tempat kerja. Kami berharap hasil proyek ini dapat mendorong perusahaan dan individu untuk lebih aktif dalam menciptakan budaya kerja yang adil dan setara, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila yang sudah kita pelajari pada perkuliahan kali ini. Sekian dan terima kasih.